Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Taqwa Suranatan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan bagian dari tuntunan sholat berjamaah, yaitu tentang beberapa permasalahan yang ada di seputar pelaksanaan sholat berjamaah. Banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Kita coba nanti satu persatu hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian dengan harapan untuk memantapkan apa yang telah kita lakukan, mungkin juga sebagai informasi bagi kita semua seandainya apa yang saya sampaikan itu belum didapati oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau di beberapa masjid, saya di Masjid Suranatan ini hampir tidak melihat, karena setelah selesai sholat semuanya tidak ada yang berdiri, tidak ada yang terlambat. Namun di beberapa masjid ada yang sering kita jumpai, jamaah setelah melakukan sholat berjamaah itu dia berdiri, kemudian jalan di depan orang yang sedang melakukan sholat. Ini ada di beberapa tempat. Bagaimana tentang orang yang berjalan di depan orang yang sholat itu? Kalau kita melihat pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari Abu Juhaim, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis itu, la ya'lamul maru baina yadayil musalli, seandainya orang yang akan lewat di depan, di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui. Kalimat di sini digunakan seandainya tahu, maka kemungkinan ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, pasti melakukan seperti yang disampaikan di dalam hadis ini. Seandainya orang yang akan lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui mada alaihi, apa yang akan diterima resikonya bagi orang yang
lewat di depan orang yang sholat itu, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadaihi. Kalau dia tahu resiko yang akan diterima karena lewat di depan orang yang sholat itu, dia pasti akan mengambil sikap ayyakifa arba'ina, diam selama 40, daripada dia melewati orang yang sedang melakukan sholat. Di dalam hadis ini tidak disebutkan 40 itu apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Tapi ini menunjukkan lamanya orang sholat. Sepanjang dia masih sholat, maka dilarang untuk lewat di depan orang yang sedang melakukan sholat. Karena lewat di depan orang yang sedang melakukan sholat itu akan termasuk yang diterima yang disebut dengan dosa besar. Maka ada di dalam satu kitab, misal di dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, diantaranya adalah melewati orang yang sedang melakukan sholat. Dari hadis ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil pelajarannya. Pertama, tidak boleh kita melewati orang yang sedang melakukan sholat, di hadapan orang yang sedang melakukan sholat. Yang kedua, bagaimana kalau ada orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat? Maka di dalam hadis lain disebutkan, hendaklah orang yang sedang sholat itu menahan orang tersebut supaya tidak lewat, ditepis 1 kali, kalau masih mau lewat 2 kali agak keras, ketiga kalinya dikeraskan, cukup 3 kali, tanpa harus mengeluarkan kata-kata, karena sedang melakukan sholat. Seandainya orang tersebut masih tetap melakukan perbuatan lewat, apa yang harus dilakukan? Pertama, jamaah segera untuk mengingatkan kepada orang tersebut. Jangan dibiarkan. Artinya didekati secara persuasif bahwa melewati orang yang sedang sholat itu termasuk perbuatan yang tidak diperkenankan. Atau imam, kalau melihat ada perbuatan yang seperti itu, imam menyampaikan di hadapan jamaah agar tidak terjadi hal yang seperti itu. Yang kedua, jamaah yang berbahagia rahimakumullah, persoalan yang sering kita dapati juga berkaitan dengan permasalahan makmum masbuk. Walaupun dalam pertemuan bulan yang lalu sudah sebagian saya sampaikan. Sering kita jumpai ada makmum masbuk yang berpikir bagaimana meraih jamaah supaya tidak terlambat ketinggalan 1 rakaat atau rakaat dalam sholat. Maka apapun yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Misal, ketika iqamah sudah dikumandangkan, jamaah yang belum sampai ke masjid, mungkin masih di rumah. Ketika iqamah dikumandangkan, maka dia meraih untuk menggapai salat berjamaah itu dengan tergopoh-gopoh. Kalau yang berkendaraan dengan ngebut,
karena ingin mendapatkan rakaat sholat. Apakah makmum masbuk yang mendengarkan iqamah dikumandangkan atau sholat sedang dimulai karena mendengarkan bacaan imam, dia harus lari-lari, jalan cepat, atau bagaimana? Maka persoalan berkaitan dengan makmum masbuk itu adalah pertama, bagaimana cara menghadiri sholat berjamaah ketika iqamah dikumandangkan. Yang kedua, apa yang dilakukan ketika sampai di masjid dan sholat sudah dimulai. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di situ ada dua hal yang disampaikan, atau ada tiga. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengar iqamah telah dikumandangkan. Apabila kalian mendengar sholat itu sudah dilaksanakan, karena mendengar bacaan imam, baik bacaan imam Allahu Akbar atau imam sedang membaca ayat atau surat, itu menunjukkan sholat sudah dilaksanakan. Apa yang harus dilakukan oleh makmum yang terlambat tersebut? Pertama, famsu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah dia berjalan ke tempat pelaksanaan sholat itu dengan tenang dan dengan penuh kebijakan. Di sini ditekankan wa alaikum bisakinah, berjalan dengan tenang. Tidak boleh wala tusri'u, tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh berjalan lari-lari. Tetap meskipun iqamah sudah dikumandangkan, sholat sudah dimulai, berjalan dengan tenang, dengan kewajaran, tidak tergopoh-gopoh. Pengalaman yang saya rasakan, Bapak Ibu sekalian, saya pernah ketika menghadiri sholat berjamaah karena terlambat, berupaya dengan cara jalan cepat. Yang dirasakan itu bukan ketenangan. Maka ketika masuk masjid, melakukan sholat, yang ada dadanya bergetar, dag-digdug. Jadi ketika sholat itu bukan apa yang harus dibaca, dilakukan, tapi bagaimana menenangkan hati. Itu yang ada. Maka ini menjadi catatan bagi makmum masbuk, meskipun sholat sudah dimulai, tidak perlu lari-lari, tidak perlu jalan cepat. Bagi yang berkendaraan tidak perlu ngebut. Berjalan berkendaraan dengan wajar. Setelah itu, dua hal yang perlu diketahui oleh makmum masbuk. Fama adraktum fasallu, apa yang didapati di dalam sholat berjamaah itu, maka lakukanlah sholat. Apa maksudnya, Bapak Ibu yang saya hormati? Ini berkaitan dengan di bulan lalu pernah saya sampaikan bahwa makmum masbuk yang ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ma adraktum fasallu, apa yang ia dapati ikutilah dari salatnya imam dan makmum yang sudah ada.
Maka kewajiban makmum mengikuti imam dalam posisi keadaan apapun. Kalau imam dan makmum sedang berdiri, ikutilah berdiri. Kalau imam sedang ruku atau sujud, maka ikutilah ruku dan sujud. Ma adraktum fasallu. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini petunjuknya adalah wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang luput, yang ketinggalan, maka sempurnakanlah kekurangannya itu. Jadi makmum masbuk pertama berjalan ke tempat pelaksanaan sholat itu dengan tenang, dengan penuh wibawa, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, apa yang didapati selama dalam sholat berjamaah itu lakukanlah sesuai dengan keadaan kondisi imam. Yang ketiga, apa yang ketinggalan hendaklah ia sempurnakanlah. Kalau kurang 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat. Kalau kurang 2 rakaat, maka tambah 2 rakaat. Berkaitan dengan yang ketiga ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bagi makmum masbuk yang ketinggalan, misal ada 4 orang, 3 orang dalam satu shop, ketinggalannya sama-sama, apakah bagi makmum yang ketinggalan itu perlu ada salah satu menjadi imam? Ini sering ya, ada 3 orang ketinggalan, 1 maju, yang 2 di belakang, atau yang 2 mundur, dia tetap di situ. Di dalam hal ini belum ditemukan dalil bahwa makmum masbuk itu harus melakukan seperti dalam jamaah biasa. Artinya ada salah satu yang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Itu belum ditemukan. Yang ada, wa ma fatakum fa'atimu, kewajiban makmum masbuk adalah menyempurnakan kekurangannya masing-masing. Jadi dalam hal ini tidak perlu bagi makmum masbuk menjadikan salah satu untuk menjadi imam, maju ke depan, atau yang lainnya mundur ke belakang. Apa yang ketinggalan, sempurnakanlah kekurangan-kekurangannya. Ini berkaitan dengan persoalan imam makmum yang terlambat, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, jamaah yang berbahagia rahimakumullah, persoalan yang berkaitan dengan salat Jumat itu, dalam salat berjamaah itu adalah apakah bagi makmum wajib membaca Al-Fatihah? Saya tidak mengetahui jamaah yang berbahagia rahimakumullah di Masjid Taqwa Suronatan ini, apakah Bapak Ibu selama menjadi makmum, terutama makmum ketika imam bacaannya jahar, misal sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, apakah Bapak Ibu tetap membaca Al-Fatihah? Saya yakin di sini ada 2 madhab. Ada yang mengatakan saya membaca Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan saya tidak membaca Al-Fatihah. Mungkin masing-masing punya alasan. Saya coba uraikan berkaitan dengan ini, bagaimana pandangan Muhammadiyah. Memang di dalam persoalan itu ada 2 pendapat yang
dikemukakan di kalangan para ulama. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat makmum masbuk tidak wajib membaca Al-Fatihah. Karena dasarnya nanti saya uraikan, ada kaitannya dengan ayat Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Yang kedua, ada juga di kalangan para ulama itu yang berpendapat makmum masbuk tetap membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Apa dasar alasan bagi ulama yang mengatakan bahwa makmum masbuk, makmum dalam imam sholat, baik yang masbuk atau yang tidak masbuk, wajib membaca Al-Fatihah? Pertama, semuanya sama. Yang berpendapat wajib dan tidak wajib itu merujuk kepada ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan. Maka merujuk kepada ayat ini, makmum wajib, tidak wajib membaca Al-Quran, cukup mendengarkan. Ditambah dengan hadis, meskipun hadis itu tidak kuat. Ada hadis yang menyebutkan bacaan makmum dicukupkan oleh bacaan imam. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sedangkan pendapat yang kedua, yang ini dipegang oleh diantaranya kalau kita merujuk, ada beberapa ulama dan Muhammadiyah sama pandangannya seperti pendapat yang kedua, yaitu makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan ini sejalan dengan Kongres Muktamar Muhammadiyah yang tahun ke-30 di Minangkabau. Di situ kalau Bapak Ibu membaca di HPT Jilid 1 di halaman 100 berapa, saya lupa lagi. Di sini dijelaskan bahwa bagi makmum wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat yang dibaca dengan jahar atau dibaca dengan sir. Apa alasannya? Alasannya ayat yang ke-204 tadi yang menyebutkan apabila Al-Quran itu dibaca, hendaklah dengarkan dan perhatikan. Menurut pemahaman Muhammadiyah, ayat ini bersifat umum. Artinya diberlakukan tidak hanya di dalam sholat, tapi itu diberlakukan ketika di luar sholat. Misal, ketika dalam satu acara ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran, maka kewajibannya adalah mendengarkan dan memperhatikan. Sedangkan ada dalil khusus yang berkaitan dengan sholat. Di antaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit. Rasulullah SAW menyampaikan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab. Seakan-akan dua dalil ini bertentangan. Ayat Al-Quran
menyebutkan apabila Al-Quran dibaca, dengarkan dan perhatikan. Sedangkan hadis secara khusus menjelaskan tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka di dalam manhaj tarjih ada yang disebut ta'arud al-adillah dalam usul fikih. Bagaimana mensikapi dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan? Jalannya dengan cara mengkompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Caranya yang yang berlaku umum diberlakukan secara umum. Artinya ayat tadi ditempatkan di luar sholat. Sedangkan hadis karena ini khusus, maka diberlakukan hadis tadi dengan kekhususannya bahwa ketika sholat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Maka Muhammadiyah berpendapat makmum baik dalam sholat berjamaah yang bacaannya imam itu jahar atau sir, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ini cara mengkompromikan dua dalil di dalam manhaj tarjih yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Mudah-mudahan tiga hal ini yang saya sampaikan, insya Allah nanti dalam pertemuan bulan depan kita sambung dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.